pada waktu begalnya, jangan. Fudel itu mengkritik ulama yang lain pada saat begal atau sesudah menjadi ulama. Fudel bin Iyad itu kan ulama yang zuhud ya, ulama yang membahas soal tazkiyatun nafs ya, Fudel bin Iyad. Ya. Fudel bin Iyad itu mantan begal. Dalam tokoh lokal ada Sunan Kalijaga, kan begitu dalam tokoh lokal. Mantan begalnya, betul itu. Maka disebutnya mantan, gak disebut begal, tidak. Tapi ketika Fudel bin Iyad mengkritik ulama yang lain, dalam posisi masih begal apa sudah jadi ulama? Sudah jadi ulama. Maka tadi saya bilang, saya gak bisa ngeritik dokter soal kedokteran. Kalau soal yang lain, ya bisa, gak apa-apa. Misalnya mohon maaf, ada dokter dia nggak pakai helm pada saat berkendara. Saya kritik, ya boleh. Dok, kok anda nggak pakai helm? Loh, kamu dokter bukan? Kamu nggak dokter kok ngeritik saya gitu ya? Enggak. Ini kan kaitannya bukan kedokteran, bukan kedokteran. Ada anak kecil yang kemudian ngeritik Imam Ahmad, hati-hati, kasih nasihat, betul. Tapi bukan berarti dia ngadu dalil dengan Imam Ahmad, bukan. Jadi bedakan, kalau kita ngeritik dalam bidang kompetensi, kita harus punya kompetensi yang sama, harus punya. Tapi kalau kita ngeritiknya bukan soal kompetensinya, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Anak kritik orang tua itu boleh dengan cara yang beradab, boleh, nggak apa-apa. Murid kritik guru itu boleh dengan cara yang beradab, ya kan? Mohon maaf, pasien kritik dokter itu boleh, tapi kritiknya soal pelayanan bisa, nggak apa-apa itu. Tapi kalau kritiknya soal obat ya nggak bisa. Kenapa? Dia tidak punya kompetensi yang setara, begitu ya. Jadi kalau adab yang kritik itu begini. Satu, bil adab ya. Yang paling penting kedua, bil ilmi. Berapa banyak kritik itu yang tidak pada tempatnya karena yang mengkritik salah memahami dalil. Ini saya contohkan sederhana nih. Ada hadis, ini populer hadisnya. Ada namanya Abu Huzaifah. Punya anak angkat namanya Salim. Salim itu budak dibebaskan anak angkat. Kan kalau dalam tradisi Islam ada yang namanya rodoah. Rodoah itu anak disusui sama ibu lain, kan gitu. Anaknya yang nyusu sama ibu lain, bukan bapak nyusu sama ibu lain, bukan ya. Anak nyusu sama ibu lain. Ini yang namanya Salim, budak dibebaskan sama Abu Hudzaifah. Ketika Salimnya remaja, itu istrinya Abu Hudzaifah namanya Ummu Hudzaifah itu agak risih. Ini kan bukan anak saya. Sementara saya kalau dalam rumah kadang-kadang tidak berpakaian lengkap. Tapi kan ini ada adopsi, bukan mahram kan? Anak adopsi bukan mahram, bukan. Laporlah ke Nabi. Nabi, Salim itu qad balagoma balag. Ya sudah mencapai usia remaja lah begitu. Sementara saya itu kan bukan ibu kandungnya, hanya ibu angkatnya saja, bukan mahram. Lah saya kadang-kadang di rumah enggak berpakaian lengkap itu gimana? Kata Nabi, hadisnya sahih. Ardiihi iyahu. Kalau begitu susuin saja Salimnya. Loh, Salim itu udah usia 10 tahun kok disusuin gitu kan. Ini yang baca hadis ini itu berapa banyak itu kemudian komplain. Saat ini Nabi kok agak aneh begitu kan. Saya bilang bukan nabinya yang aneh, otak kamu yang aneh, otak kamu. Sebetulnya kamu hanya cukup nanya, nggak usah kritik. Kamu nanya, maksud hadisnya apa? Maksud hadisnya ya, Ummu Hudzaifah itu disuruh meres susu, susunya diminum sama Salim. Tapi orang itu kemudian ngertiinnya bahwa wanita itu netein orang lain yang sudah remaja, kan gitu. Itu yang bikin masalah, kenapa? Itu karena dia ngeritiknya nggak pakai ilmu. Tanya dulu, jangan-jangan kita yang salah paham. Tanya dulu. Itu mirip tadi orang yang kritik Imam Malik begitu. Ini kok anda nggak pakai, kok masih ditulis saja. Kata Imam Malik, saya nulisnya pakai ilmu, saya nggak amalkan juga pakai ilmu. Jadi kalau bertanya boleh, tabayun boleh, konfirmasi boleh. Tapi kalau ngeritik di bidang kompetensi harus punya kompetensi yang sama begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami.